Alhamdulillahilladzi azhara lana samarar rawdi min kimamih wa asbagha alaina bi fadlihi malabisa in'amih wa basarana min syar'ihi bi halalihi wa haramih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muayyadu bi mu'jizatihil izam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurril kiram. Amma ba'd, fa ya ibadal karim, fa inni usikum wa iyaya bi taqwallahil hakim. Al-qail fi kitabihil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman yang masih tertanam dalam hati kita semua, nikmat kemampuan untuk membuka mata di pagi hari, berdiri dengan kaki sendiri, mencicipi makanan dari rizki yang halal dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok mulia yang diutus untuk membawa cahaya keimanan di tengah gelapnya zaman dan gersangnya peradaban. Semoga kita semua berada dalam barisan umat yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya kelak di hari yang tiada pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sudah menjadi kewajiban bagi kami selaku khatib untuk mengingatkan diri sendiri dan jamaah sekalian untuk terus meneguhkan iman dan memperkuat takwa kita kepada Allah di tengah derasnya arus godaan dunia dan tantangan zaman. Keimanan mudah sekali goyah jika tidak kita jaga dan tidak kita rawat. Karenanya mari kita bersama-sama berusaha dan berupaya untuk menjaga hati agar tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan satu makalah dari ulama sufi yang begitu masyhur yang bernama Zunun al-Misri. Makalah tersebut berbunyi, Al-arifu billahi ta'ala wafiyun wa qalbuhu zakiyun wa amaluhu lillahi zakiyun. Dalam makalah tersebut Zunun al-Misri mengemukakan ciri-ciri dari orang yang arif billah, yaitu wafiyun wa qalbuhu zakiyun wa amaluhu lillahi zakiyun. Arif billah adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala atau mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah diantaranya mengenal bagaimana sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan juga af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Zunun al-Misri menyebutkan 3 poin tentang arif billah ini. Yang pertama, wafiyun. Orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka cenderung dirinya ini wafiyun. Wafiyun ini secara tekstual linguistik adalah orang-orang yang punya tanggung jawab, orang yang mampu memenuhi perintah yang sudah ditetapkan kepada dirinya. Kalau orang itu belum mampu mengemban amanah, belum mampu melaksanakan perintah-perintah Allah kepada dia, maka belum disebut dengan wafiyun. Kenapa harus wafiyun sebagai bentuk arif billah? Dalam hidup ini hanya ada 2 isinya. Pertama, Sang Khalik sebagai pencipta.
dan makhluk sebagai yang diciptakan. Dalam akidah kita tentu hanya Allah lah sebagai pencipta, dan selain Allah termasuk kita adalah makhluk. Masya Allahu wa huwa makhluk. Selain Allah itu adalah makhluk. Makhluk ini disebut juga dengan abdun atau hamba. Kita ini makhluk, maka kita juga disebut sebagai abdun atau hamba, apapun jabatan yang kita sandang saat ini. Dan Allah sebagai khalik, sebagai pencipta, memiliki hak terhadap kita apapun itu. Sehingga konsekuensinya adalah apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sebagai abdun harus melaksanakan segala macam perintah tersebut. Jika kita sudah menyadari hal tersebut, maka akan muncul dalam diri kita wafiyun. Kita diperintah sholat, kita laksanakan. Dilarang terhadap hal yang haram, kita jauhi. Sudah ada tanggung jawab dalam diri kita karena kapasitas kita sebagai seorang hamba. Maka dalam Al-Quran disebutkan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar ia memutuskan perkara di antara mereka, hanyalah kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wafiyun itu adalah posisinya sami'na wa ata'na, dalam arti bahwa segala hal yang diperintahkan Allah kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntunan dan kaidah yang berlaku, dan segala larangan yang telah Allah tetapkan untuk kita upayakan secara maksimal agar kita jauhi, jangan sampai terjerumus ke dalam hal yang dilarang tersebut. Biasanya jika sudah memasuki ranah wafiyun, tujuan akhir dari segala macam aktivitasnya adalah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada yang permulaan. Artinya bahwa apapun aktivitasnya selalu mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan larangan Allah menjadi rambu penting dalam kehidupan agar tidak dilanggar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Poin yang nomor 2, qalbuhu zakiyun. Zakiyun itu artinya cerdas. Yang cerdas itu apanya? Yaitu hatinya. Tadi di poin nomor 1 ada wafiyun, yang menjalankan perintah-perintah Allah. Kemudian ada zakiyun. Apanya yang zakiyun? Qalbuhu zakiyun, hatinya yang cerdas. Menurut Zunnun al-Misri, orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah adalah hatinya yang cerdas. Dalam Al-Quran ada ayat yang bunyinya seperti ini, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami. Ternyata kalau dalam bahasa Al-Quran, kecerdasan itu letaknya ada di hati. Qalbuhu zakiyun. Hatinya cerdas itu seperti apa? Qalbuhu zakiyun itu hati yang mulai sensitif. Sensitif yang seperti apa? Yang selalu ingin mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kalau ada orang yang hatinya sudah mulai mikir apakah ini benar atau tidak benar, apakah ini hak atau batil, itulah yang namanya hatinya sudah memasuki ranah zakiyun. Berarti orang ini sudah mulai paham dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan pernah memerintahkan yang batil kepada hambanya. Allah tidak akan pernah memerintahkan kepada sesuatu yang sifatnya haram. Orang itu kalau hatinya sudah zakiyun, dia itu akan terus berupaya mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah.
dan orang yang seperti ini pasti akan rajin untuk mencari ilmunya Allah, rajin menghadiri majelis ilmu atau majelis ta'lim, karena akan dapat mengetahui mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan dari seorang guru, ustadz, kiai yang mampu memberikan penjelasan terhadap hal-hal tersebut. Kalau hati sudah cerdas, maka akan semakin greget dan legowo untuk bisa mengkaji keilmuan, agar dapat membedakan mana benar dan mana yang salah sesuai dengan syariat Allah dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Nomor 3, zakiyun, yakni suci, bersih. Orang yang arif billah itu juga zakiyun. Apanya yang zakiyun? Yang zakiyun itu amaluhu, amal perbuatannya. Maksudnya adalah amal ibadah yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa dicampuri niat selainnya, dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan agama, dan terus-menerus ditingkatkan kualitasnya seiring berjalannya waktu, serta melaksanakannya dengan istiqomah terus-menerus dalam kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif atau istiqamah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus atau benar. Amal ibadah dilakukan semata-mata karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, bersih dari riya, ujub dan sebagainya yang dapat menumbuhkan kesombongan dalam diri kita. Sedangkan kesombongan ini dapat menyebabkan hatinya terkunci. Jika hatinya terkunci, maka poin nomor 2 sulit diraih, yaitu qalbuhu zakiyun, hati yang cerdas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar." Demikian Allah mengunci hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Tentunya amal yang sudah kita niatkan untuk beribadah kepada Allah semata dapat terus kita tambah atau istiqomahkan, karena sebaik-baik ibadah adalah yang istiqomah, yang senantiasa selalu dikerjakan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak." Qala kul amantu billah tsumma istaqim. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun selain engkau. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah." Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua dapat berupaya untuk mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Zunnun al-Misri untuk menggapai arif billah ini. Wafiyun, kita sebagai hamba yang bertanggung jawab, yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa qalbuhu zakiyun, hati kita bersih, hati kita cerdas. Wa amaluhu lillahi zakiyun, dan amal kita bersih semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum jami'a amalina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
Alhamdulillahi hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluh, akramul awwalina wal akhirin, al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahu minat ta'ibin, sholatan daimatan bidawami samawati wal ardin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa shaumi wa jami'il ma'murat wal wajibat. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya was al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.